Angkatan 9 dari Kabupaten Lampung Tengah dengan fasilitator Ibu Tri Widyaswari dan pengajar praktik Ibu Nunuk Anggreni. Nah, di sini saya akan menyampaikan refleksi diri saya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD ini, yang saya percaya terkait dengan pendidikan itu bahwa saya sebagai seorang guru itu dapat memberikan pendidikan kepada anak-anak sesuai dengan cara yang saya yakini tepat, cara yang saya yakini cocok untuk setiap anak murid, tanpa mempertimbangkan bahwa setiap anak didik itu memiliki kodratnya masing-masing, memiliki keunikan masing-masing, memiliki gaya masing-masing. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD ini, ternyata apa yang saya percaya dengan ilmu apa yang saya sudah dapatkan itu berbeda. Ternyata menurut KHD, pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Nah, menurut KHD, pendidikan itu adalah menuntun kodrat yang dimiliki anak. Dan syarat menuntun itu, yang pertama adalah mereka percaya terhadap yang menuntun, di mana itu adalah diri kita sebagai guru. Nah, di sini saya mulai berpikir bahwa sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, saya harus membuat anak didik saya itu percaya kepada saya bahwa saya itu mampu mengantarkan mereka menuju masa depannya yang cemerlang. Dari situ saya juga belajar bahwa saya harus mendidik mereka dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan dengan ketulusan. Karena sesuatu yang disampaikan dari hati itu juga akan sampai kepada hati. Nah, kalau sebelumnya kita orientasi kesuksesan anak-anak itu dilihat dari sukses tidaknya kurikulum, atau kita hanya berorientasi menghabiskan kurikulum, menghabiskan materi pembelajaran, tapi di kurikulum Merdeka ini kita berubah orientasinya, yaitu orientasi kita ada pada anak-anak. Itulah yang disampaikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang berhamba pada anak. Dalam hal ini berhamba kepada anak itu bukannya kita menuhankan anak atau kita menjunjung tinggi segala keinginan anak-anak, tetapi kita mendorong anak-anak untuk bebas, untuk merdeka, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan pilihannya masing-masing, tapi mereka juga mampu bertanggung jawab terhadap pilihannya. Nah, Ki Hajar Dewantara memiliki semboyan Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Wuri Handayani yang masih kita pakai hingga saat ini. Di mana kita sebagai guru, kita harus bertugas untuk mendorong mereka, memberikan semangat kepada mereka, dan juga memberi contoh bagi mereka. Sebagai seorang pendidik, kita dituntut untuk mampu mendorong anak-anak kita, kemudian kita membersamai mereka, atau dengan kata lain kita menuntun mereka ke arah yang lebih baik dengan cara menebalkan perilaku yang baik pada diri mereka, dan kita mengajarkan mereka atau mengajak mereka untuk mengendalikan diri terhadap perilaku-perilaku yang kurang baik. Lalu untuk menebalkan laku baiknya mereka, kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Misalnya, kita memberikan pemahaman kepada mereka tentang hal-hal baik yang bisa mereka lakukan atau bisa mereka tingkatkan dari kodrat yang mereka miliki.
Kemudian kita juga bisa memberikan contoh baik kepada mereka dan juga itu dilakukan dengan pembiasaan. Kita selalu mengingatkan mereka untuk terus melakukan hal baik supaya nantinya itu akan menjadi kebiasaan, dan dari kebiasaan itu lahirlah menjadi sebuah kebudayaan yang pada akhirnya meningkatkan peradaban di Indonesia. Kemudian dari hasil pemahaman saya tentang modul 1 yaitu pemikiran KHD, saya jadi berpikir bahwa saya akan merubah sistem pembelajaran yang saya terapkan di kelas saya. Mungkin langkah pertama yang akan saya lakukan, saya melihat dulu watak atau karakter anak, lebih banyak waktu untuk mereka, berbicara dengan mereka. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran saya akan memfasilitasi mereka. Misalnya ada anak yang memiliki gaya belajar visual atau auditori atau kinestetik, itu saya akan fasilitasi mereka sehingga mereka akan nyaman saat berada di kelas, nyaman bertemu dengan saya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa canggung, tapi mereka tetap mampu menghargai saya. Dan hasil akhir yang saya dapatkan, mereka dapat melakukan